Oke, oke. Nah, ini nih yang saya bilang nih. Makanya kan sering kan kejadian kasus dia freelancer, tapi dia nggak punya NPWP, tapi dia punya income yang cukup lumayan. Nah, ini salah satu contohnya. Begitu loh, teman-teman. Nah, ini nih, berarti kan dia tidak, maksudnya tidak perlu ke B2B ya, tidak perlu ke perusahaan, tapi dia ngembang sendiri, dia pasang di App Store, nanti dia dapat sejenis komisi ya gitu ya biasanya Bang ya. Kalau misalnya kita pasang mobile app di App Store kan orang subscribe ya. Subscribe nanti kita berarti kan si Apple atau perusahaan lain itu yang bayar, maksudnya iOS atau Android itu kan yang bayar ke kita kan dalam bentuk komisi ini ya. Kalau ditanya baiknya mendaftar sebagai pekerja bebas atau wira swasta, jawabannya tergantung, tergantung tingkatan income yang sudah diterima. Karena nanti kita harus lihat pajak yang ketika kita daftarnya itu sebagai pekerja bebas lebih murah atau wira swasta lebih murah. Dalam kasus ini, kakak dan abang, dalam kasus ini karena dia terimanya itu sifatnya itu pure jasa ya atau sifatnya komisi ya. Jadi sebenarnya kategorinya itu ke pekerja bebas, dia nggak bisa ke UMKM pribadi karena UMKM pribadi itu jatuhnya tuh lebih ke jual produk. Produk kalau ini kan lebih ke commission atau ke jasa ya. Jadi dia kategorinya sudah freelancer yang arahnya tuh ke tenaga ahli atau ke pekerjaan bebas. Jadi dia nggak bisa ke UMKM. Tapi nanti untuk dapat gambaran hitungannya itu nanti saya contohin karena saya ada contoh kasus. Nanti mungkin dari situ bisa dapat gambaran. Oh, lebih baik aku bikinnya nanti di NPWP pribadi atau nanti aku mau coba bikin badan usaha aja ya. Nanti tergantung seberapa besar tingkatan dia punya income sama berapa besar pajak yang harus dibayar kalau pakai NPWP pribadi. Apakah lebih murah, tetap murah atau memang sebaiknya dia pindah ke badan gitu. Nah, kalau ditanya mulai dari mana ya pelaporan pajaknya apa harus direkap ulang gitu ya. Nah, kalau dari saya sih gini, kamu coba rekap ulang harta yang kamu punya saat ini apa-apa aja. Jadi, penghasilan yang kamu dapatkan untuk memperoleh harta-harta itu sebaiknya kamu laporkan karena harta itu kan sudah melekat ya, baik dia pakai NIK maupun pakai NPWP. Apalagi kalau kita beli rumah, oke lah mungkin beli rumah mintanya NPWP, nggak semua sih minta NPWP. Tapi kan sekarang kan NIK itu udah setara NPWP ya, jadi sudah melekat. Kalau kita beli kendaraan bermotor segala macam itu sebenarnya udah melekat. Jadi kamu rekap dulu harta-harta kamu yang sudah melekat yang menjadi harta benaran itu apa saja. Nah, kira-kira harta, maksudnya income untuk memperoleh harta itu sebaiknya kamu selesaikan kewajiban perpajakannya gitu. Jadi, kapan sih mulai kita menerapkan kewajiban perpajakannya? Ketika sudah berpenghasilan dan sudah melebihi atas PTKP. Jadi bukan saat kita bikin NPWP. Kalau begitu, kalau konsepnya kapan bikin NPWP baru melaksanakan kewajiban perpajakannya, berarti ya udah warga Indonesia selamanya aja nggak usah bikin NPWP, nggak usah bayar pajak. Tapi kan konsepnya nggak gitu. Konsepnya selagi sudah punya penghasilan dan sudah di batas penghasilan tidak kena pajak, which is melebihi 54 juta dalam setahun, sebenarnya sudah punya kewajiban harus bayar pajak dan lapor pajak. Begitu sih. Cuma untuk gambaran angkanya nih, baiknya bagusnya daftar sebagai pekerja bebas atau wira swasta yang mungkin berbasisnya nanti badan usaha. Nanti gambarannya coba nanti kakak simak ini ya. Aku punya study case. Nanti mungkin dari situ bisa dapat gambaran. Karena ini aku nggak bisa jawab juga. Karena kan kamu tidak menyebut detail range penghasilan berapa gitu ya. Jadi nanti takut salah jawab gitu loh. Mana tahu saya jawabnya cocoknya pekerja bebas. Ternyata kayak Rey Zukaari gitu ya. 1 bulan 1 M. Wah kalau gitu mending bikin badan usaha. Kan gitu. Tergantung case gitu ya. Semoga menjawab. Mm-mm. Soalnya ini tadi dia sebut apa model pendapatannya tuh dari Hmm. subscribe Agak agak gede sih ya ini ya. Kemungkinan besar sih harusnya lebih menguntungkan dia bikin badan usaha nanti. sama ada penjualan itemnya gitu. Jadi kayak ada per item gitu ya. Kayak apa retailnya gitu. Iya, Ini tapi bisa ini bilang lebihnya ke dia modal subscribe ya dan pembelian item. Pembelian item di sini maksudnya berarti dia pasang sesuatu di Google. Oh, atau kayak itu ya pembeli item kayak di game gitu kali ya. Nanti kita bisa ya top up mungkin. beli beli item Ya. gitu ya mungkin ya. Jadi kita di saya Hmm. bisa beli-beli sesuatu gitu kan. Nah, itu nanti masuk Hmm. mungkin ya. Oke, mungkin yang pembelian item itu bisa masuk ke UMKM, tapi yang subscribe itu harus ke pekerja bebas. Jadi sebenarnya dia mix ini, berarti bisa UMKM, bisa pekerja bebas. Income-nya berarti ada dua nih, gitu. Oke. Kalau dalam gambaran ini, bayanganku harusnya gede sih ini, lumayan, lumayan. Mhm. Harusnya lumayan, harusnya tidak cocok dia pakai NPWP pribadi lagi. Bagusnya bikin badan usaha aja biar nanti pembayaran pajaknya lebih murah.
Oke, anggap 100 juta rata-rata berarti setahun ada 1,2 M. Dia kan berarti kan nanti kamu gini, kamu bagiin. Menurutku komisi yang kamu terima dari develop app itu masuk ke pekerjaan bebas. Berarti kan harus pakai norma, kamu hitung. Sama yang pembelian item mungkin bisa lah ke UMKM. Tapi kan UMKM juga kamu cuma bisa kalau bikin sekarang, oke lah bikin NPWP-nya sekarang, bayar 0,5%-nya bisa dari sekarang untuk 7 tahun ke depan, tapi kan hanya untuk produk yang sifatnya mungkin pembelian item ya. Tapi untuk komisi itu kalau kena surat, tetap dia pasti kenanya ke pekerjaan bebas ini. Jadi coba kamu kita cek ya NPPN-nya ya. Developer ini apa ya bahasanya ya? Pengembangan aplikasi ada nggak? Ya, pengembangan ya. Coba pengembangan. Tambah aplikasi, Ci. Aplikasi Ada mungkin. aplikasi. Ya, mungkin mendekati ya, karena ini kan aturannya 2015 ya. Mungkin waktu itu belum canggih, ya kan? Jadi mungkin bisa masukin yang dekat-dekat aja. Mungkin 50 ya. 50 coba kita hitung ya. Kalau 50 berarti kan 1,2 M nih. 1,2 M ini 50%-nya. 50%-nya berarti 600 juta. Nah, 600 juta contoh saya nganggap kamu masih single. 54 juta. Nah, 546 ini tetap ini 60 500 sampai tarif ini tetap mahal dong 100-an juta. Kalau norma ya, kamu pakai norma ya. Kita anggap semua yang kamu terima tuh pekerjaan bebas ya. Tetap mahal sih pajaknya menurutku ya. Daripada bayar 100-an, mending bikin badan usaha aja. Tapi karena pekerjaan bebas nggak boleh bikin CV, ya udah bikin aja lah PT perorangan. Jadi 1,2 M itu kamu kalilah 0,5%. Cuma bayar 6 juta setahun. Plus konsultan. Fee-nya misalnya 3 juta per bulan. Kali 12. Dah. Apalagi mungkin kalau langganan-langganan ini mungkin sistem-sistem gitu ya. Tambah-tambah di dalam mungkin ya. Ya ditambah-tambah lah ya. Ya mungkin paling cuma 42 juta. 42 juta dikurang 110, kamu masih saving 80-an juta loh, ya kan? Ya nggak sih 110 kurang 40-an ya. Ya, masih bisa saving mungkin 60 jutaan atau 70 jutaan. Ya why not gitu kan? Kalau dengan kasus seperti ini ya, kalau ngarahin ke pekerjaan bebas 1,2 M kan normanya 50%. Mahal nih, setelah kurangin PTKP pun mentok dia kemungkinan masih di atas 25%. Berarti kan mahal pajaknya. Kalau saya akan saran udah bikin PT perorangan aja. Karena kamu kan pekerja bebas nggak boleh pakai CV. Bikin PT perorangan. Ya coba memang nanti kekurangannya adalah ketika kamu mau ngambil keuntungan atau dividen itu bisa jadi kalau kamu mau pakai buat konsumsi kamu harus bayar 10%-nya. Misalnya kamu mau tarik keuntungan dari 1,2 M itu kan bersih tuh, dipotong-potong biaya-biaya, potong pajak. Nanti mungkin bersihnya adalah 1,1 M misalnya. 1,1 M kamu mau tarik nih 1 M. Nah, 1 M ini kamu harus bisa bedain berapa persen yang kamu mau pakai buat hidup. Misalnya 500 juta buat hidup. Berarti 500 juta kali 50%-nya 50 juta kamu bayar pajaknya. Lalu 500 jutanya lagi kamu investasi, kamu taruh di tabungan atau kamu invest ke saham gitu ya. Ya udah, itu berarti nol. Selama 3 tahun berarti itu 0%. Cuma kalau bikin PT perorangan tuh paling gak enaknya ketika kalian ngambil keuntungan, ya itu sih harus ada pajak dividennya. Kalau enggak kalian harus holding period. Atau kalian bisa bikin juga PT perorangan tapi kalian terima gaji. Cuman terima gaji kan tetap dia tarif progresif ya. Menurutku yang batas yang wajar itu terima setahun itu 120. Masih di range 5%. Kalau di range 15% udah nggak worth it, pajaknya udah mahal. Jadi boleh sih kamu set dari 1,1 M itu ada 120 juta itu gaji. Sisanya baru anggap ambil keuntungan. Gitu sih, semoga menjawab ya gambarannya ya. Lanjut. Oke, itu Hmm. boleh lihat lagi di sheet 2 apa 3-nya, itu Ah, ah, ah. paling bawah kok 35% ya, bukannya Oh, 30%. 30 ya, ya benar-benar. 30 dulu. 30 ini. 35 tuh di atas 5 M, sorry. Mm-mm. Oke, oke. Sheet ini 35. Oh ya, ini 35 ya. Ya, 30 harusnya ini. Ikan lah ya. Benar. Thank you Bang koreksinya. Nah, Hmm. oke kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, makasih Ci insight-nya untuk yang remote worker. Berarti Hmm. kalau menggunakan NPPN dan jenis pekerjaan bisa lebih dari dua, contoh IT dan jasa pendidikan IT. Hmm. Kalau Hmm. rate salah satu lebih murah, kita bisa pakai rate yang paling kecil aja kah? Apa resikonya di sini? Oh iya, oke. Berarti dia sama-sama jasa nih, tapi ada salah satu yang lebih murah gitu ya. Boleh nggak diklaim aja semuanya? Sebenarnya menurutku kamu bagi proporsional aja. Kan di SPT itu kan ada pekerjaan bebas sama jasa ya. Nanti kamu bagi loh, maksudnya yang pekerjaan bebas yang harusnya tarif pekerjaan bebas harusnya berapa, yang jasa yang lebih murah tuh berapa.
Jadi sesuai porsinya lah tarifnya. Kalau mau yang benar itu kan seperti itu. Tapi kalau kamu ngerasa, yaudah geser aja semua yang ke lebih murah beresiko, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja, tapi tetap ada resikonya. Ketika nanti dapat surat, kamu harus bisa membuktikan bahwa semua penghasilan itu memang dari jasa yang tarifnya lebih murah itu, gitu. Nah, kebayang nggak sama kamu nanti gimana pembuktiannya? Kamu bisa bilang nggak itu? Pokoknya bagian dari jasa yang tarifnya lebih murah itu sih. Kalau aturannya benar kan kita harus sesuai tarif ya. Walaupun kita punya dua nih, misalnya aku konsultan pajak, nanti aku bisa Mandarin, aku ngajarin orang Mandarin, sementara Mandarin cuma 30% gitu kan. Misalnya aku gede nih income aku di konsultan pajak, bisa nggak aku nggak mau yang 50%, cuma 30% aja. Ya bisa-bisa aja, tapi harus bisa membuktikan gitu aja. Kalau ada risiko ya paling nanti paling ketahuan, palingan disuruh balik hitung sesuai tarif lah gitu. Paling gitu, suruh bayar kurang bayarnya plus sanksinya, sanksi bunganya karena kan jatuhnya kamu telat telat bayar kan. Pas kan bayarnya pas sebelum lapor SPT tahunan udah harus bayar. Nah, karena kamu bayarnya yang tidak seharusnya, maka selisihnya itu nanti dianggap ada denda 1-2% per bulan, maksimal 24 bulan gitu. Kalau ditanya boleh apa enggak ya boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Kalau aku sih mah fleksibel. Wait. Yang penting kamu bisa bisa ini aja, bisa klaim, maksudnya bisa pembelaan aja sih, gambarannya ya. Kamu pikirlah kayak mana caranya nanti kamu bisa klarifikasi sama orang pajak ya. Ya, paling enak emang ini ya, dari awal udah konsultasi pajak dulu atau enggak memang konsultan pajaknya. Jadi ketika mau mengambil putusan apa, udah tau lah risiko dan mitigasinya kayak gitu. Ya, ya benar-benar. Saya selalu balikin ke klien saya sih. Misalnya saya bilang, kalau kamu mau begini, nggak apa-apa. Resikonya begini-begini. Kalau kamu ngerasa oke, ya udah lakukanlah gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting resikonya udah tahu gitu kan. Dari yang bahaya itu adalah dia nggak tahu apa-apa, dia lakuin itu. Terus ketika dapat ini dia shock gitu. Itu fatal lagi malah kenanya berlipat-lipat gitu kan. Itu aja sih. Oke.